Kutukan hutan hitam. Kades serakah yang jadi monyet. Kades dari desa Tanah Lutung. Di pedalaman Kalimantan, di sebuah desa kecil bernama Tanah Lutung, hiduplah seorang kepala desa bernama Pak Sarwan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras, galak, dan terutama, serakah. Diberi amanah untuk memimpin desa yang kaya akan hutan dan tambang alam, Sarwan justru menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Selama bertahun-tahun menjabat, ia menjual lahan adat kepada perusahaan asing. Hutan yang dulu asri dan penuh kera, lutung, dan orang utan pun dibabat habis. Warga yang menolak, dibungkam. Para tetua adat pun hanya bisa menggeleng melihat kebiadaban Sarwan. Namun, tak ada kejahatan yang luput dari balasan. Dan untuk Sarwan, balasannya datang dari dalam hutan itu sendiri. Bab 1. Hutan yang dianggap tak bertuan. Pak Sarwan berdiri di tengah hutan dengan helm proyek dan sepatu boot mahal. Di belakangnya, berdiri alat berat dan puluhan pekerja bayaran. Di depannya, sebuah pohon besar berlumut hijau menjulang tinggi. Pak Kades, kata warga pohon ini keramat pohon leluhur. Kata mandor proyek gugup. Hah? Keramat apanya? Pohon tua? Ya tebang saja. Bentak Sarwan sambil menendang akar yang menyembul di tanah. Namun, saat alat berat mendekat dan gergaji mulai menggeram, angin tiba-tiba berembus kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Seperti suara monyet menangis, tapi juga seperti manusia merintih. Para pekerja panik, tapi Sarwan hanya tertawa. Takut sama suara monyet? Dasar kampungan. Pohon itu pun akhirnya tumbang. Tapi malamnya, Sarwan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seekor lutung besar dengan mata merah berkata, "Kau cabik kami cabik kau. Kau ubah kami ubah kau." Sarwan terbangun dalam keringat dingin. Tapi ia menganggapnya cuma bunga tidur. Ia melanjutkan pembabatan hutan esok harinya. Bab 2. Awal dari perubahan. 1 minggu setelah pohon itu tumbang, tubuh Sarwan mulai menunjukkan perubahan aneh. Awalnya ia gatal-gatal hebat di punggung. Lalu tumbuh rambut halus di lengan dan kaki. Suaranya mulai berubah. Kadang mendengus dan mendekik seperti monyet. Istrinya ketakutan. Dokter bingung. Sarwan menyembunyikan kondisinya dari warga, tapi ia tak bisa menahan gejala itu. Ia mulai berjalan membungkuk, kakinya mengecil, lengannya memanjang. Kulit wajahnya menghitam. Malam hari, ia menghabiskan waktu di atas pohon belakang rumah, makan buah dengan tangan sendiri. Suatu malam, ia mengamuk, memanjat ke atap balai desa, dan berteriak seperti monyet. Warga desa pun mulai berbisik, "Pak Kades kerasukan. Jangan-jangan kutukan pohon itu benar." Bab 3. Pengakuan dan amarah leluhur. Seorang tetua adat, Mak Cindur, memanggil Sarwan ke rumah panggungnya. "Bukan kerasukan, tapi dirimu sendiri yang berubah. Kau sudah menyakiti hutan hitam. Kau cabik leluhur kami. Kau abaikan peringatan." Sarwan menangis, tubuhnya setengah berubah. Tangan dan kakinya kini menyerupai simpanse. Ia sudah tak bisa bicara dengan jelas, hanya bisa menggeram dan memukul-mukul meja. "Kau punya satu kesempatan," kata Mak Cindur. "Kembalikan hutan, minta maaf pada leluhur." Tapi Sarwan masih sombong. Ia meludah ke tanah dan berteriak seperti binatang. Bab 4. Kutukan lengkap. Tengah malam, Sarwan menghilang dari rumahnya. Warga mencari kemana-mana, tapi hanya menemukan jejak kaki aneh, separuh manusia, separuh kera, menuju arah hutan hitam yang telah hancur. 3 hari kemudian, sekelompok warga yang pergi berburu ke dalam sisa hutan mengaku melihat seekor monyet besar berbaju sobek, memegang peci kepala desa. Ia duduk di atas tunggul pohon yang dulu ia tebang sendiri. Sejak itu, Sarwan tak pernah kembali. Kabar tentang monyet kepala desa menyebar ke seluruh Kalimantan. Beberapa orang mengaku melihat makhluk itu menitikan air mata, lalu menghilang ke pepohonan. Bab 5. Desa yang bangkit dan hutan yang ditanami kembali. Dengan hilangnya Sarwan, warga Tanah Lutung bangkit. Mereka menolak masuknya alat berat dan menanami kembali hutan. Kepala desa baru yang dipilih adalah seorang pemuda jujur bernama Wira, yang bertekad menjadikan desa mereka lestari dan penuh adat. Mak Cindur memimpin doa adat tiap malam Jumat, berharap arwah Sarwan, yang kini hidup sebagai monyet, bisa dimaafkan. Tapi beberapa mengatakan bahwa kutukan itu akan abadi. Ia akan tetap menjadi monyet sampai hutan tumbuh kembali dan keturunannya menebus dosa-dosanya. Epilog, Monyet Penjaga.
Kini, setiap malam, suara aneh terdengar dari hutan hitam. Suara seperti manusia menangis, atau seekor kera yang menyesali takdir. Anak-anak desa dilarang masuk ke hutan malam-malam, kecuali ingin melihat penjaga hutan. Seekor monyet besar dengan mata yang seperti manusia, duduk diam di atas pohon tua. Dan jika kau beruntung, kau akan melihatnya menatapmu seolah ingin berkata, "Jangan ulangi kesalahanku."